Kisah ini dimulai sekitar abad 13 sebelum Masehi. Kisah ini tidak dimulai dengan seorang nabi, melainkan dengan sebuah ketakutan. Di puncak kemegahan kerajaannya, Firaun, penguasa Mesir yang menuhankan dirinya, hidup dalam paranoia. Sebuah ramalan dari para ahli nujumnya menghantui tidurnya. Akan lahir seorang bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan tahtanya. Ketakutan ini melahirkan strategi brutal pertama dalam kisah ini. Perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Namun, dari rahim ketakutan inilah Allah Subhanahu wa taala menyusun strateginya yang maha agung. Di tengah kezaliman itu, Musa lahir. Dengan ilham dari Allah, ibunya menghanyutkan di sungai Nil dalam sebuah peti. Arus sungai atas perintahnya tidak membawa peti itu ke tempat yang membinasakan, melainkan ke jantung kekuasaan musuh, yakni istana Firaun sendiri. Disinilah strategi ilahi mulai terungkap. Musa tidak dibesarkan sebagai budak yang tertindas, tetapi sebagai seorang pangeran yang terdidik, memahami seluk-beluk politik, kekuatan militer, dan kelemahan psikologis rezim Firaun dari dalam. Ini adalah fase persiapan, sebuah infiltrasi tak disadari yang membentuk calon nabi menjadi sosok yang siap menghadapi lawannya. Setelah peristiwa pembunuhan yang tidak disengaja dan pelariannya ke Madian, Musa kembali bukan lagi sebagai pangeran yang gelisah, melainkan sebagai utusan Allah. Di lembah suci tua, di Gunung Sinai, fondasi strategi dakwahnya diletakkan. Misi pertama Musa adalah yang paling berbahaya, mendakwahi Firaun. Allah tidak membekali Musa dengan pasukan, melainkan dengan seperangkat strategi dakwah yang cemerlang. Pendekatan yang lembut atau qaulan layyinan. Perintah pertama Allah kepada Musa dan Harun adalah, pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut dan mudah-mudahan ia ingat atau takut. Quran Surah Toha ayat 43-44. Ini adalah strategi psikologis tingkat tinggi. Dakwah tidak dimulai dengan kecaman, melainkan dengan ajakan yang menyentuh hati. Tujuannya bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk membuka celah kesadaran bahkan pada hati yang sekeras batu. Selanjutnya, pembuktian yang tak terbantahkan. Ketika dialog lembut ditolak dengan kesombongan, Musa beralih ke strategi kedua, menunjukkan bukti nyata kekuasaan Allah. Tongkat yang menjadi ular dan tangan yang bersinar putih bukanlah petunjuk sihir. Ini adalah psi-war atau perang psikologis. Firaun membangun legitimasinya di atas kekuatan sihir para penyihirnya. Strategi Musa adalah menghancurkan pilar kekuatan itu di hadapan publik. Dengan mengalahkan para penyihir terbaik di hari raya mereka, Musa tidak hanya membuktikan kenabiannya, tetapi juga meruntuhkan kredibilitas sistem kepercayaan yang menopang rezim Firaun. Para penyihir yang langsung bersujud menjadi bukti kemenangan strategi ini. Selanjutnya, tekanan bertahap dan terukur. Ketika Firaun tetap membangkang, Allah melancarkan serangkaian azab berupa topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Ini bukanlah hukuman untuk membinasakan seketika, melainkan strategi tekanan yang bertahap. Setiap kali azab datang, ekonomi dan stabilitas Mesir goyah. Firaun terpaksa bernegosiasi dengan Musa. Setiap kali azab diangkat atas doa Musa, itu menjadi kesempatan bagi Firaun untuk beriman. Strategi ini menunjukkan bahwa Musa memegang kendali atas tombol kesulitan mereka, membuktikan bahwa sumber kekuatan sejati bukanlah Firaun, melainkan Tuhan Musa. Tujuannya adalah untuk melemahkan tirani itu dari dalam hingga jarapu. Puncak dari strategi ini adalah eksodus besar-besaran. Laut Merah yang terbelah menjadi jalan keselamatan bagi Bani Israel, dan kuburan massal bagi Firaun dan tentaranya adalah klimaks dari konfrontasi ini. Kemenangan ini bukan hanya fisik, tetapi juga ideologis. Tuhan yang disembah para budak terbukti lebih perkasa daripada Tuhan yang disembah sang penguasa. Mengalahkan Firaun ternyata adalah bagian yang lebih mudah. Tantangan terbesar Musa sesungguhnya baru dimulai. Memimpin Bani Israel, umat yang telah ratusan tahun hidup dalam perbudakan. Jiwa mereka telah terbiasa ditindas, tidak memiliki inisiatif, mudah mengeluh, dan iman mereka dangkal. Disinilah strategi dakwah Musa beralih dari konfrontasi eksternal menjadi pembinaan internal.
Setelah diselamatkan, hal pertama yang diminta Bani Israel saat melihat kaum penyembah berhala adalah, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan-Tuhan. Ini menunjukkan bahwa krisis identitas dan spiritual yang akut. Strategi Musa adalah memberikan fondasi berupa hukum dan aturan yang jelas. Perjalanannya ke Gunung Sinai menerima lauh berisi 10 perintah dan syariat lainnya adalah langkah strategis untuk mengubah kaum budak yang tak teratur menjadi sebuah umat yang memiliki peradaban, hukum, dan tujuan hidup yang jelas. Peristiwa patung anak sapi adalah ujian terberat bagi kepemimpinan Musa. Saat ia kembali dan melihat kaumnya menyekutukan Allah, kemarahannya meledak. Ia melempar lauh dan menarik jenggot saudaranya, Harun. Namun, kemarahannya adalah karena cinta dan ghairah atau kecemburuan terhadap tauhid. Setelah itu, strateginya adalah identifikasi dan isolasi provokator. Ia mengidentifikasi As-Samiri sebagai biang keladi dan mengasingkannya. Taubat kolektif. Ia memerintahkan proses taubat yang berat untuk membersihkan noda syirik dari komunitas. Tindakan tegas pada dosa, tetapi tujuannya adalah restorasi dan penyucian, bukan pembinasaan. Bani Israel adalah kaum yang mudah lupa. Mereka mengeluhkan makanan, meminta bawang dan kacang adas, padahal telah diberi manna dan salwa. Mengeluhkan air dan terus-menerus meragukan. Strategi Musa yang paling sering digunakan adalah tadzkirah, mengingatkan mereka secara berulang-ulang akan nikmat Allah. Ingatlah saat Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun. Ingatlah saat laut terbelah. Ingatlah saat kalian diberi makan dari langit. Pengulangan ini bukan tanda kehabisan kata, melainkan strategi untuk menanamkan rasa syukur dan memperkuat iman yang rapuh. Layaknya meneteskan air ke atas batu hingga ia berlubang. Meski menghadapi kaum yang disebut Al-Quran sebagai kaum yang paling banyak bertanya dan membantah, Musa tidak pernah menyerah. Ia terus melayani, berdoa untuk mereka, memintakan ampunan bagi mereka, dan berdialog. Kesabarannya adalah strategi dakwah itu sendiri, menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kapasitas hati yang lebih luas dari semua masalah umat.